Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini kita ketemu lagi untuk edukasi astrologi, siklus kehidupan manusia menurut Vedic Astrology. Dan kali ini kita membahas tentang Sun Mahadasya, Sun Antadasya. Bagi teman-teman yang sudah menantikan, silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Sun Mahadasya adalah siklus matahari, begitu juga dengan Sun Antadasya. Kalau Sun Mahadasya periodenya 6 tahun, kalau Sun Antadasya periodenya bisa 6 sampai 7 bulan. Setiap manusia ada yang melewati siklus Sun Mahadasya, ada yang tidak. Tetapi untuk Sun Antadasya pasti dilewati manusia karena periodenya hanya 7 bulan dan kemudian berputar terus ya. Manusia harus mencapai usia 120 tahun baru mendapatkan semua 9 siklus. Pada umumnya usia manusia itu hanya setengah abad lebih, sekitar 55 atau 60 tahun. Jadi hanya melewati 3 siklus saja. Nah, untuk siklus Sun Mahadasya, energi yang diberikan Sun Mahadasya ini adalah energi eksistensi. Secara Sun itu adalah matahari. Kehidupan kamu akan disoroti, lebih terang benderang, lebih eksis, lebih dipandang, dan lebih diperhatikan. Kalau menurut saya, Mahadasya ini adalah guidance-nya kehidupan manusia. Jadi ketika manusia menyadari bahwa ia sedang berada di siklus apa, maka dia akan mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya. Ini disebut dengan prediksi untuk diri sendiri. Dan ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, manusia itu akan mengerti bahwa dia harus melewati ini. Dan tentunya manusia akan bisa cari solusi terhadap kehidupannya. Jadi tidak mandek dan tidak meraba-raba ya. Sebenarnya alam semesta ini sudah memberikan gambaran kepada kita untuk hidup di dunia ini. Tetapi kitanya sendiri mau tahu atau tidak, mau belajar atau tidak, mau menggali atau tidak. Plato mengatakan dia adalah ahli filsuf zaman Yunani. Jika ingin mempelajari alam semesta, maka pelajarilah manusia, karena manusia adalah bagian mikrokosmik alam semesta. Saya percaya akan hal itu. Karena manusia dalam dirinya memiliki bakteri, memiliki kuman dengan sendirinya, dan memiliki hal-hal yang hampir mirip dengan alam semesta. Begitu luasnya pemikiran manusia dan begitu dalamnya perasaan manusia, yang sampai manusia itu sendiri tidak mengetahui bagian dari dirinya sendiri. Itu sebabnya ketika kita lebih sering terhubung terhadap alam semesta, kita bisa lebih memahami tentang diri kita. Oke. Kita kembali ke pembahasan Sun Mahadasya, Sun Antadasya. Kalau saya membahas tentang Mahadasya, artinya ini hampir sama dengan Antadasya ya teman-teman. Hanya kan periodenya berbeda. Antadasya periodenya bulan, sementara Mahadasya periodenya tahun. Kamu hanya melewati 6 tahun untuk periode Sun Mahadasya. Bagi orang-orang yang lahirnya di periode Sun Mahadasya, maka biasanya orang itu dikelilingi oleh keluarga yang begitu menyayanginya, keluarga yang begitu menanti-nantikan kehadirannya, menantikan kelahirannya. Ada kehangatan, ada kasih sayang. Orang-orang cenderung menyukainya karena dia menghibur, dia lucu, dan juga dia memberikan kehangatan bagi setiap orang yang melihatnya. Tergantung apakah orang itu lahir di awal Sun Mahadasya atau di pertengahan. Bisa saja seorang manusia itu lahir harus menjalani 3 tahun lagi Sun Mahadasya. Jadi tidak begitu manusia lahir harus menjalani 6 tahun ya. Jadi bisa saja manusia itu hanya menjalani 3 tahun Sun Mahadasya, kemudian masuk ke Ketu Mahadasya. Oke. Hampir mirip situasi kelahiran manusia di siklus Sun Mahadasya. Ketika manusia sudah remaja atau sudah dewasa, maka guidance dari Sun Mahadasya ini akan menyoroti kehidupan manusia itu. Jadi orang-orang yang berada di siklus Mahadasya ini cenderung tidak bisa menyembunyikan kejelekannya dan tidak bisa juga menyembunyikan kebaikannya. Akan tersoroti, akan banyak mata yang memandang ke arah orang yang menjalani siklus kehidupan Sun Mahadasya. Jadi berhati-hati, karena Sun itu adalah matahari.
Apapun yang gelap dari diri kamu akan diterangi. Apapun yang baik dari diri kamu akan diterangi. Kamu memang akan eksistensi, kamu memang akan terkenal, kamu memang akan memiliki banyak teman. Akan banyak orang yang ingin mendekat ke kamu. Karena secara kamu berada di San Mahadasya, energi San ada di diri kamu. Orang-orang cenderung menganggap kamu adalah bara api atau tungku api yang ketika orang-orang membutuhkan kehangatan mereka akan datang kepada kamu. Kalau satu dua orang masih mending, tapi kalau satu kompleks ya gimana kamu menghadapinya? Intinya, ketika seseorang atau orang-orang merasa sulit, merasa mentok, merasa buntu, orang akan datang menemui kamu dan meminta saran bisa saja, atau meminta bantuan bisa saja, tetapi lebih banyak meminta bantuan. Karena orang-orang yang berada di San Mahadasya, terlihat dari dirinya apa yang dia mampu dan apa yang dia tidak mampu. Apa yang bisa dia beri dan apa yang tidak. Kalau kamu berada di San Mahadasya, cenderung kamu nggak bisa bohong. Kalau ada seseorang yang meminta bantuan ke kamu dan kamu menolak atau kamu katakan kamu tidak bisa, maka orang itu cenderung melihat langsung alasan penolakan kamu. Bisa saja mereka langsung membenci kamu atau memahami kamu, tergantung manusianya jika melihat kenyataan dari diri kamu. Misalnya ada seseorang yang minta bantuan ke kamu dan kamu ngomong, aduh maaf saya nggak bisa nih, saya lagi sibuk. Akan langsung ditunjukin nih, beneran nggak kamu sibuk? Atau kamu benar-benar sibuk? Nah, orang itu akan melihat. Bisa saja seseorang itu nggak suka dengan sikap kamu yang menolak dia meminta bantuannya. Oke, orang-orang yang berada di siklusan Mahadasya akan memiliki banyak teman. Kamu akan populer. Kalau kamu di bidang entertain, maka siklusan Mahadasya ini adalah siklus yang ditunggu-tunggu agar kamu bisa lebih populer dan lebih glowing gitu ya. Dan lebih bisa memanfaatkan penampilan kamu, lifestyle-nya kamu, potensi-potensi kamu, dan kamu akan cenderung disoroti. Oke. San Mahadasya ini juga tentunya ada aspek-aspek planet lain yang menggagalkan atau menghalangi. Tetapi kalau tidak ada aspek lain yang menghalangi, maka San Mahadasya ini akan membawa kamu pada upaya realisasi diri kamu, upaya maksimal diri kamu untuk menunjukkan siapa diri kamu. Sebagai apa kamu harus diakui di mata masyarakat. Sun adalah Lord dari Leo, dan Leo adalah houses kelima. Disitulah tempat Sun berada. Artinya, houses kelima itu menyoroti tentang hubungan kamu dengan sosial, hubungan kamu dengan orang-orang lain, dan pertemanan, ya, hubungan romantis juga, hubungan antara rekan kerja juga, antara partnership atau mitra kerja, dengan keluarga, dengan tetangga juga berada di sana. Kalau Sun kamu menguat ketika berada di Mahadasya Sun, maka kamu di sini akan hidup dengan baik. Kamu akan hidup sebagai public figure. Kamu akan naik ke posisi kamu yang lebih tinggi di dalam kehidupan kamu. Sun ini juga akan membuat kamu berada di titik tertinggi kehidupan kamu. Kamu akan mendapatkan kenaikan status sosial, pengakuan dari semua hasil kerja keras kamu. Posisi kamu akan diakui, status kamu sebagai apa akan diakui. Kamu tidak akan sulit mendapatkan pengakuan dari orang lain. Orang lain akan tahu siapa kamu, sebagai apa kamu dikenal. Orang lain tidak akan sungkan untuk memuji kamu, karena kamu begitu eksis. Banyak yang ingin dekat menjadi teman kamu, menjadi sahabat kamu, dan bahkan menjadi kekasih kamu kalau kamu single. Siklus San Mahadasya ini juga sangat bagus dijalani untuk pebisnis ya, karena San Mahadasya ini terkait tentang eksistensi di publik. Jadi kalau kamu berada di siklus San Mahadasya, jangan malu, jangan minder. Kamu memang diarahkan untuk lebih eksis, muncul ke publik. Kamu memang harus menggunakan diri kamu untuk terhubung ke publik. Kamu memang harus memperkenalkan diri kamu, apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu. Siklus San Mahadasya juga akan sering memunculkan perselisihan dan permusuhan. Kenapa? Karena kamu akan berkompetisi, kamu akan bersaing dengan orang-orang dengan kecemburuan sosial terhadap kamu. Tentunya orang-orang juga nggak akan nerima begitu aja ketika kamu lebih eksis dari dia, ketika kamu lebih maju dan sukses dari dia. Di sini kamu akan melihat siapa musuh kamu yang sebenarnya, siapa orang-orang yang ingin menyaingi kamu sesungguhnya. Tetapi jangan khawatir, jika Sun kamu menguat, maka permusuhan, konflik, persaingan
akan menghasilkan dividen yang baik untuk kamu. Maksudnya akan menghasilkan keuntungan yang baik untuk kamu. Misalnya, sering tuh kamu lihat ya artis-artis konflik ya. Hasilnya adalah mereka sama-sama eksis. Atau ketika kamu di San Mahadasya banyak nih netizen yang ngebully kamu, tapi malah kamu yang eksis. Nah, orang itu berada di San Mahadasya. San memang terkadang memberikan sesuatu yang gak enak, yang menekan dan menyudutkan. Tetapi dengan trigger itu, dengan tekanan itu, kamu memunculkan sisi diri kamu yang sebenarnya agar dikenal publik dan dari situ kamu mendapatkan keuntungan. Jadi, siklus San Mahadasya akan menghasilkan keuntungan untuk kamu kalau kamu pinter-pinter menjalani dalam kehidupan San Mahadasya. Karena kebaikan kamu dan kejelekan kamu semua tersoroti di sini. Asal kamu tidak naif dan tidak munafik, kamu pasti bisa melewati San Mahadasya dengan popularitas. Nah, kalau San kamu melemah, maka siklus San Mahadasya ini akan membuat kamu berada dalam kelemahan batin. Ketika kamu dibully, ketika kamu dikritik, kamu lemah. Kamu malah nggak bisa membela diri. Kamu malah tersudutkan dan menarik diri. Yang tadinya kamu memiliki kesempatan untuk populer, kamu justru tidak mendapatkan itu. Itu kalau San kamu lemah. Kemudian kelanjutannya kamu bisa sakit fisik, mental kamu tertekan. Ya, gangguan kesehatan pun akan datang untuk kamu. Kalau kamu sudah berada di dalam pangkat, jabatan, maka siklus San Mahadasya ini akan menyoroti semua kecacatan kamu. Siklus San di sini akan memperlihatkan. Sering tuh kita lihat ya pejabat-pejabat, mereka bisa menyembunyikan keburukan-keburukannya ya, kecurangan-kecurangannya. Ketika siklus berakhir dan mereka berada di siklus San Mahadasya, maka entah kenapa semua kecurangannya terkuak begitu saja tanpa dia bisa kendalikan. Nah, itu karma dari San Mahadasya. Siklus San Mahadasya juga akan membuat seseorang berhadapan dengan masalah pemerintahan. Atau kamu akan terkait dengan litigasi yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kalau siklusnya melemah, juga kamu akan mendapatkan kerugian dari perdagangan kamu. Jadi perhatikan, siklus San kamu menguat atau melemah. Kalau menguat, kamu akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan kamu. Tapi kalau melemah, kamu akan mendapatkan kerugian dari perdagangan kamu. Siklus San ini juga disebut dengan siklus ayah. Ada kaitannya dengan bapak, father figure di dalam kehidupan kamu. Maka siklus San Mahadasya ini juga bisa membuat seseorang bermasalah dengan figur bapak. Tergantung di houses keberapa juga ya. Sun ini juga bisa menunjukkan bagaimana kamu mendapatkan perlakuan buruk dari father figure atau figur bapak di dalam kehidupan kamu, atau figur laki-laki yang kamu anggap bapak di dalam kehidupan kamu. Di sini terlihat apa saja yang kamu dapatkan dari figur bapak di dalam kehidupan kamu. Masalah-masalah dengan bapak atau dengan kakek ya, jadi laki-laki di dalam kehidupan kamu garis ke atas. Oke. Untuk teman-teman yang berada di dalam pernikahan atau relationship atau kemitraan, jika berada di siklus San Mahadasya, maka di sini kamu jangan heran kalau teman kamu di sini berganti-ganti. Karena teman kamu nggak perlu dekat-dekat banget, mereka akan mengetahui karakter kamu. Nah, mereka akan memutuskan suka nggak sukanya mereka dengan karakter kamu. Kalau mereka suka atau cocok, mereka akan tetap berteman dengan kamu. Tetapi kalau mereka nggak suka atau nggak cocok dengan karakter kamu, mereka akan menarik diri dan meninggalkan kamu. Jadi kamu harus bersiap-siap ditinggalkan dan juga mendapatkan teman baru. Jangan khawatir, karena siklusan ini akan memberikan kamu teman-teman yang baru, kolega yang baru, mitra yang baru, dan pekerjaan yang baru tentunya. Tetapi dalam pekerjaan tentunya kamu sering terhambat dan harus sering beradaptasi dengan figur laki-laki yang lebih dewasa. Jadi bisa saja dia leader kamu, pimpinan kamu, atau figur bapak di dalam kehidupan kamu yang agak sedikit menentang keinginan dan langkah-langkah kamu. Nah, ketika kamu sudah memahami bahwa kamu berada di siklusan Mahadasya, artinya bisa saja kamu harus menunggu dulu setelah siklusan kamu berakhir, fase akan berlalu dan figur bapak akan merestui. Oke. Di dalam pernikahan, kamu dengan pasangan kamu akan terlihat kebaikan kamu dan keburukan kamu. Jadi pasangan kamu akan melihat kamu apakah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak ya.
Nah, di sini kamu harus menyikapinya dengan jujur. Kalau kamu bohong, bohong kamu juga akan ketahuan. Kalau kamu curang, curang kamu akan cepat ketahuan. Jadi di siklusan kamu diharapkan untuk jujurlah kepada diri kamu sendiri dan jujurlah terhadap orang-orang yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Siklusan Mahadasya ini juga menggambarkan panasnya hubungan pernikahan. Kalau berada di houses ke-7, artinya ada hubungan yang memanas antara kamu dengan pasangan kamu. Bisa saja perbedaan eksistensi. Misalnya, kamu pengennya eksis terus di media sosial, sementara pasangan kamu nggak suka. Atau ada masalah eksistensi, perbedaan dari status sosial. Ini bisa ditunjukkan dengan sun yang berada di houses ketujuh kamu. Ketika melewati siklusan Mahadasya, ini akan lebih terasa. Antara kamu dengan pasangan kamu masing-masing ingin mengedepankan prinsip dan pendapat masing-masing. Seakan tidak ingin mengalah dan ada kompetisi-kompetisi di dalam hubungan rumah tangga. Intinya harus jujur dan juga gak boleh munafik. Kalau bukan kamu yang melewati San Mahadasya, tetapi pasangan kamu, ya kamu hanya harus memahaminya saja, tanpa harus banyak menuntut kepada pasangan kamu. Oke? Nah, ketika kamu single dan berada di San Mahadasya, kamu jarang jomblonya, ya. Dan biasanya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang menjadi pasangan kamu itu di lingkup perdagangan atau kemitraan. Kalau kamu di karir misalnya, kamu akan memiliki keinginan untuk mendapatkan pemasukan tambahan dan kamu akan mencari side job lain. Dan biasanya side job itu adalah perdagangan. Kuncinya di San Mahadasya bagi kamu yang ngerasa mandek di pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang membuat kamu muncul ke hadapan publik. Jangan khawatir, bagaimanapun kamu merasa tidak pede dengan penampilan kamu, San Mahadasya akan membantu kamu untuk lebih eksis, percaya deh. Untuk teman-teman yang berada di karir dan kamu ngerasa kenapa sih karir meredup atau kenapa sih mandek, atau ketika kamu di masa sebelumnya kamu mendapatkan sumber dari pekerjaan kamu, ketika 3 tahun sebelum kamu masuk siklus San Mahadasya, maka kamu harus benar-benar menata diri kamu. Manfaatkan 3 tahun sebelum masuk siklusan. Karena setiap orang yang ingin masuk siklusan Mahadasya, 3 tahun sebelumnya pasti kamu akan diobrak-abrik pendapatan penghasilan kamu. Kamu harus menunjukkan kemandirian kamu. Bisa saja kamu dipisahkan dengan kolega kamu. Bisa saja kamu dipecat dari pekerjaan kamu. Bisa saja dengan alasan apapun kamu berhenti dari pekerjaan kamu. Mungkin kamu jenuh, mungkin kamu bosan. Kalau kamu selama ini dibiayai oleh pacar kamu, bisa saja pacar kamu gak ada angin, gak ada hujan menghilang atau minta putus. Karena sudah habis masanya dia membiayai kehidupan kamu, atau jika kamu yang bekerja, sudah habis masanya kamu menjadi karyawan. Kamu memang harus diarahkan untuk populer dengan kemandirian kamu, dengan potensi kamu, dengan keahlian kamu. Nah, masalahnya kamu tidak bisa menemukan potensi kamu, kemandirian kamu. Ini menggambarkan kamu masuk ke siklusan yang melemah. Artinya kamu akan menghadapi hal-hal yang terkait dengan depresi, tekanan mental, masalah-masalah keuangan. Uang kamu akan habis untuk membiayai diri kamu selama di siklusan Mahadasya. Oke teman-teman, siklusan Mahadasya adalah siklus popularitas. Manfaatkan energi guidance dari San Mahadasya untuk kamu di dalam kehidupan kamu. Kamu harus ngerti arahnya kemana. Cek Sun berada di houses keberapa kamu. Nah, biasanya Sun itu adalah zodiak yang selama ini kamu ketahui. Zodiak Sun, Moon, Rising atau Ascendant. Jadi, ketika kamu melewati Sun Mahadasya, apa zodiak kamu? Dan berada di houses keberapa? Oke, apakah orang-orang single di siklusan Mahadasya bisa menikah? Tentu saja bisa, karena orang-orang di siklusan ini akan populer. Jadi kamu akan menikah dengan penggemar kamu. Orang yang minta menikah dengan kamu, yang mengejar kamu, yang sangat tertarik dengan kamu, dia ngefans banget sama kamu. Dia suka penampilan kamu, dia suka eksistensi kamu, dia pengagum kamu deh pokoknya. Orang-orang yang berada di siklusan atau lahir di San Mahadasya,
Pastinya orang-orang ini sangat memperhatikan penampilannya, pakaiannya, warna bajunya, menyukai aksesoris ya, sangat menyukai benda-benda yang berharga, benda-benda yang nilainya mahal, dan cenderung menyukai pekerjaan atau profesi yang muncul ke hadapan publik, akan suka tampil di hadapan umum. Walaupun dia hanya tampil dan nggak ngomong ya, sebagai ikon misalnya ya, dia menyukai itu dan dia punya pesona itu. Kebanyakan artis-artis entertain ya yang berwajah enak untuk dilihat ya, memiliki banyak pengagum, sannya pasti sangat kuat. Nah, orang-orang yang lahir di Mahadasya Sun pastinya postur tubuhnya tinggi, berisi ya, seperti atletis ya, artinya ya Sun Mahadasya akan memberikan dia anugerah penampilan yang fashionable, yang disukai oleh orang lain, agar dia mendapatkan pengaguman dari orang lain. Tetapi pengaguman ini jugalah adalah titik lemahnya Sun ya. Jadi ketika orang-orang yang lahir di siklus Mahadasya Sun atau kamu yang berada di siklus Mahadasya Sun, kamu cenderung lemah batinnya, minder, dan gak semangat jika tanpa pujian. Jadi kamu akan menyukai pujian-pujian. Walaupun kamu tahu pujian itu bohong, tapi kamu suka aja dipuji, kamu suka dikagumi. Oke teman-teman, intinya ketika kamu berada di siklus Sun Mahadasya, kamu harus populer, kamu harus eksistensi. Keluarlah dari pertapaan kamu, tunjukin potensi kamu, kemandirian kamu, dan kemampuan kamu. Ingat, sebelum masuk siklus Sun 3 tahun sebelumnya, kamu harus menemukan kemandirian kamu untuk menghadapi kehidupan kamu. Maka Sun akan mendukung kamu dan nge-guide kamu untuk lebih populer. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantinya kalau ada pembahasan lain tentang Mahadasya, saya akan buat videonya. Saya pikir 9 siklus kehidupan yang sudah saya post sudah bisa membantu teman-teman untuk mengetahui kamu berada di siklus apa dan kamu harus apa. Namun lebih lanjut, kamu harus menghubungi astrologer atau seseorang yang bisa memperhitungkan, melihat chartnya kamu. Kamu nggak akan bisa membaca chart Vedic kamu hanya dari link astrologi. Link astrologi tidak memberikan secara gratis. Kamu harus menghubungi astrologer. Apalagi Vedic. Vedic hanya memperlihatkan saja houses kamu keberapa. Kamu harus belajar, kamu harus menghubungi astrologi. Oke? Yang ingin belajar ya kamu ambil les private dengan orang-orang yang paham dengan astrologi. Atau kalau kamu hanya ingin tahu, ya kamu hubungi astrologi hanya untuk mengetahui siklus kehidupan kamu saja. Karena kan ada teman-teman yang pengen belajar, namun ada yang hanya ingin tahu tentang siklus kehidupannya sendiri saja atau keluarganya. Sah-sah saja, oke? Hidup ini adalah pilihan, semua adalah pilihan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Bye!